Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Semoga kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu, dan semoga kita semuanya selalu dijauhkan oleh Allah dari corona. Dan semoga corona ini cepat berlalu sehingga kita semuanya dapat bertatap muka dalam pembelajaran. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan yang terbaik. Ala hadini as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Oke anak-anakku, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Tapi sebelum itu ada materi sisipan untuk kalian. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi harus saya sampaikan lagi. Bagaimana kita berakhlak terhadap alam sekitar. Ingat Rasulullah, kita pernah mendengar bahwa kerusakan yang ada di alam bumi ini adalah karena ulah manusia. Jadi semua kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah karena ulah manusia. Nah, bagaimana supaya kerusakan ini tidak ada di alam bumi? Maka sudah sepantasnya kita berakhlak terhadap alam sekitar, yakni dengan cara yang satu, tidak merusak, yang kedua ikut melestarikan. Ya. Oke. Jangan merusak dan ikut melestarikan. Termasuk merusak adalah membuang sampah sembarangan. Termasuk merusak adalah membuang limbah sembarangan. Itu untuk materi sisipannya. Oke, kita langsung saja ke perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana proses kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Jadi setelah Indonesia merdeka bukan berarti sudah selesai. Belum. Masih ada perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia itu masih harus berjuang. Untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan dari gangguan bangsa asing, terutama adalah pemerintahan Belanda yang tidak terima dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka, ini pasukan Belanda datang kembali ke tanah air. Ya, kedatangan mereka ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Ya, ini terjadi mulai tahun 1945 sampai 1950, terjadi berbagai pertempuran di daerah-daerah, ya, antara bangsa Indonesia dan pihak Belanda. Nah, pihak Belanda ini kebanyakan dibantu oleh pasukan Inggris. Oke, ini adalah bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Ini diantaranya ada pertempuran Surabaya yang sangat terkenal dengan 10 Novembernya. Kemudian ada pertempuran Ambarawa di Semarang, dan yang ketiga ada Bandung Lautan Api. Ini adalah 3 bentuk perlawanan secara peperangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Di samping itu ada bentuk-bentuk perlawanan melalui perundingan-perundingan. Di antaranya ada perjanjian Linggadjati, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Romreyen, dan ada
perjanjian konferensi meja bundar. Jadi itu yang akan kita bahas itu. Ini adalah bentuk-bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke. Kita bahas yang pertama ya anak-anakku. Kalian kenal ini? Oke, saya yakin kalian kenal karena kalian adalah anak-anak Surabaya. Ini adalah patung yang melambangkan Surabaya ya. Ada ikan sura dan baya. Oke. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah pertempuran Surabaya. Oke. Pertempuran Surabaya ini sebenarnya diawali pada tanggal 25 Oktober. Jadi 25 Oktober 1945, berarti setelah merdeka ya, kita merdeka Agustus. Oktober, tentara sekutu ini datang ke mana? Ke Surabaya, dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi. Nah, ini. Jadi tanggal 25 Oktober dia mendarat di Surabaya. Lah, setelah datang, lah begitulah kita bangsa Indonesia ingin merdeka. Tanggal 27 sampai 30 Oktober itu terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Jadi terjadi pertempuran, sudah terjadi pertempuran antara warga Surabaya dan pasukan Inggris. Nah, pasukan Inggris ini terjadi kontak senjata, pertempuran, tepatnya di daerah Jembatan Merah ya. Pada kontak senjata itu pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Jadi istilahnya kalah lah. Pasukan Inggris kalah. Setelah kalah, nah puncaknya sang jenderal dibunuh ya. Sang jenderal dibunuh oleh pasukan Indonesia, oleh arek-arek Surabaya. Baru pertama kali dalam sejarah seorang jenderal itu terbunuh dalam peperangan. Nah ini ya, sejarah Indonesia baru pertama kali ini seorang jenderal itu mati terbunuh dalam peperangan. Nah ini yang membuat bangsa Inggris, orang-orang Inggris, tentara Inggris ini marah sekali. Ya, marah sekali. Akhirnya pada tanggal 9 November 1945, bangsa Inggris mengeluarkan ultimatum. Yang isinya semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Ini ditulis di selebaran, kemudian disebarkan ke seluruh warga Surabaya waktu itu. Jadi berupa tulisan-tulisan, pamflet-pamflet ini disebarkan ke seluruh kota Surabaya melalui pesawat terbang. Mereka sebar gitu. Jadi bangsa Indonesia, khususnya rakyat Surabaya, disuruh menyerah, mengangkat tangan dengan menyerahkan senjata mereka di tempat yang sudah ditentukan. Oke. Sebagaimana orang Indonesia yang ingin merdeka, tentunya kita tidak mau menyerah. Jadi ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Ya, pada tanggal 10 November terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara warga Surabaya khususnya dan pasukan Inggris dan Belanda. Ini bahkan sampai ada yang warga Surabaya ini sampai lari ke Mojokerto. Bayangkan, lari loh ya. Lari ke Mojokerto, mundur. Jadi mundur sampai ke Mojokerto. Karena apa? Sangat dahsyatnya perang. Akhirnya sekarang ketika waktu November itu sering diadakan gerak jalan mulai dari Mojokerto sampai Surabaya. Karena itu adalah untuk apa? Untuk memperingati bahwa pada peristiwa 10 November itu bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini pernah mundur
sampai ke Mojokerto dalam pertempuran 10 November ini. Nah, benar-benar Indonesia di waktu itu Surabaya khususnya dibombardir, dibom dari udara melalui pesawatnya, dari darat melalui tanknya, kemudian dihancurkan melalui kapal lautnya. Nah, jadi benar-benar mencekam waktu itu Surabaya. Nah, bayangkan dengan persenjataan lengkap mereka, kita hanya mengandalkan bambu runcing. Nah, kalau sekarang saya yakin kamu lari terbirit-birit deh, ya. Itu. Nah, peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan, ya. Dengan ditunjukkan dengan Tugu Pahlawan ya sayang ya. Nah, ini ada bagaimana Bung Karno membakar bagaimana Bung Tomo membakar orang-orang Surabaya supaya tidak menyerah, ya. Supaya tidak menyerah kepada sekutu, supaya tidak menyerah kepada Belanda, supaya tidak menyerah kepada Inggris. Yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Untukkan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng Indonesia masih mempunyai kawat merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada dia merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara,
pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara atau mati. Dan kita yakin semua saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Begitulah anakku, betapa Bung Tomo dengan pidatonya membakar semangat rakyat Surabaya untuk melawan tentara Inggris pada waktu itu. Bayangkan bagaimana pertempuran itu terjadi. Untuk itu sudah semantaslah bagi kita semuanya untuk mengenang jasa mereka, mendoakan mereka supaya amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya peperangan pada waktu itu. Saat ini kita tinggal menikmati kemerdekaan. Jangan sampai kita isi dengan hal-hal keburukan. Ya. Oke anak-anakku, cuplikan tadi adalah pidato Bung Tomo yang membakar semangat warga Surabaya agar melawan tentara Inggris, ya, dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, inilah Bung Tomo, sosok Bung Tomo, ya, sosok Bung Tomo, pahlawan yang pada waktu itu memimpin, membakar semangat warga Surabaya untuk bertempur melawan tentara Inggris yang ingin menguasai lagi Indonesia yang sudah merdeka. Ya. Sebelum berpidato, ini ceritanya beliaunya sowan dulu ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Beliau minta pendapat untuk mengawali dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Gitu singkat ceritanya. Ini Bung Tomo, dan dari pertempuran 10 November itu dibangunlah Monumen Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya. Ini monumennya didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada 10 November 1952. Oke, ini adalah monumen sebagai simbol bahwa pada waktu itu terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di Surabaya antara Inggris dan warga Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sekarang ini tugas untuk kalian. Ini ada sebuah skema bagaimana pertempuran Surabaya itu terjadi. Nah, siapa, di situ ada kata siapa, berarti pertempuran itu antara siapa dan siapa. Tokohnya kalau bisa disebutkan juga. Tokoh dari ini siapa, tokoh dari ini siapa. Nah, mengapa pertempuran di Surabaya terjadi? Nah, terus apa sih pertempuran Surabaya itu? Jadi dijelaskan pertempuran Surabaya adalah pertempuran antara ini. Di mana berarti tempatnya, lokasinya. Kapan berarti waktunya, terus bagaimana pertempuran itu terjadi. Oke, itu tugas untuk kalian. Silakan nanti ditulis, setelah itu dikirim via Jabri, ya, via Jabri. Saya akan mengoreksi satu persatu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.